Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Di video kali ini gua akan bagiin cara mengajarkan anak kita untuk berinvestasi saham ya guys ya. Nah, gua itu terinspirasi dari baru-baru ini ya, Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan ya, itu di salah satu seminar ya, itu meminta atau mempunyai keinginan ya untuk anak-anak SD itu mulai diajarkan untuk berinvestasi saham gitu loh guys ya. Berharap demikian juga dengan saham. Dulu waktu saya dan Pak Mahendra, Pak Peri masih remaja, kami masih mahasiswa, kita mulai diajari mengenai Bursa Efek Indonesia. Paham mengenai jual beli saham. Sekarang seharusnya ini sudah mulai diajarkan bukan di tingkat mahasiswa lagi, tapi bahkan di tingkat sekolah dasar. Ya. Nah, mungkin beliau ini terinspirasi dari Warren Buffett ya guys ya. Warren Buffett ini itu dari umur 13 tahun sudah mulai investasi saham ya guys ya. Dia sejak dari zaman pakai celana monyet udah belajar investasi saham gitu guys ya. Dan memang salah satu kesuksesan Buffett sehingga dia menjadi salah satu orang terkaya di dunia itu adalah karena rentang waktu ya guys ya. Rentang waktunya itu sangat panjang ya guys ya. Dia berinvestasi dari mulai kecil sampai sekarang sekitar 70 atau 80 tahun gitu loh guys ya umurnya Warren Buffett ya guys ya. Sepanjang umurnya dia mendedikasikan untuk berinvestasi saham ya. Dan salah satu rahasia kenapa investasinya menjadi sangat besar ya, menjadi salah satu orang terkaya di dunia adalah compounding effect ya guys ya. Nah, ini yang kita coba nanti ajarkan ke anak-anak kita gitu loh guys ya. Nah, oke guys ya. Yang pertama guys ya, cara untuk mengajarkan anak kita berinvestasi saham ya tentunya kita harus membukakan rekening ya guys ya, rekening investasi gitu guys ya. Membukakan rekening investasi di sekuritas ya guys ya. Nah, untuk anak-anak guys ya, tipsnya kayak gini guys ya. Kalau memang anaknya udah pada gede, udah punya KTP ya, mungkin SMA gitu ya, biasanya udah punya KTP, mungkin bisa untuk bikin sendiri gitu guys ya di sekuritas secara online ya guys ya. Lewat aplikasi Stockbit atau Ajaib atau lewat sekuritas iPod juga bisa ya guys ya. Nah, kalau anaknya masih kecil guys ya, masih SD atau SMP, itu sebaiknya kita yang bukain gitu guys ya, pakai ID card kita ya, kita yang bukain. Nah, nanti kita ajarin mereka untuk pengoperasiannya gitu guys ya, pengoperasian aplikasinya yang pegang mereka, pasportnya yang pegang mereka gitu loh guys ya. Tapi buka akunnya pakai kita punya KTP gitu loh guys ya, kayak gitu. Guys, selanjutnya setelah berhasil membuka rekening, nah itu kita suntik modal dulu guys ya, bocil-bocil anak-anak kita ini tentunya mereka belum punya duit ya guys ya. Kita kasih suntikan modal dulu guys ya, nggak usah gede-gede guys. Kita bisa mulai dari 1 juta dulu gitu loh guys ya. 1 juta. Nah, itu guys, modal 1 jutanya jangan diajarkan untuk swing trade dulu guys ya. Swing trade itu perlu pengalaman, perlu pengetahuan yang lebih sophisticated ya guys ya. Itu lebih rumit ya dibandingkan dengan dividen reinvest gitu guys ya. Jadi kita ajarkan anak kita untuk yang sering Bang Omon share ya di video-video ya. Nanti gua kasih videonya di link deskripsi ya guys ya. Kita ajarkan untuk investasi di saham induk ya guys ya. Kita ajarkan untuk investasi di saham induk ya. Jadi 1 jutanya itu dipusatkan di dividen yang membagikan yield besar seperti Hexa, PTBA atau ITMG gitu guys ya. Atau Games juga bisa. Nah, sesudah itu dividennya nanti kita ajarkan untuk di reinvest gitu loh guys ya. Dividennya kita belikan saham yang lain lagi yang juga membagikan dividen gitu loh guys ya. Nanti itu dalam jangka waktu panjang akan membentuk compounding effect gitu loh guys ya. Nah, sesudah kita kasih modal dan kita ajarkan untuk investasi di saham induk, selanjutnya kita ajarkan anak-anak kita untuk
menyisihkan uang sakunya gitu loh guys ya, untuk nabung saham ya guys ya. Jadi misalnya anak lo itu uang sakunya 500.000, kita ajarin 100.000-nya ini untuk bisa masuk ke akun saham, ke rekening saham gitu loh guys ya. Bisa mereka nitip ke lu untuk ditransferin, atau misalnya anak lu udah punya ATM sendiri, udah gede-gede, itu bisa mereka sendiri yang transfer gitu loh guys ya. Nah, setiap bulan itu kita sisihkan ya guys ya, kita sisihkan. Selain untuk investasi saham, anak kita juga akan belajar yang namanya delay gratification ya guys ya, atau menunda kesenangan gitu loh guys ya. Jadi duitnya disisihin ya, nggak bisa dipakai untuk seneng-seneng dulu, duitnya masuk ke saham ya. Oke, selanjutnya ketika mereka sudah mulai terlatih untuk menyisihkan uang sakunya untuk ditabung ke saham, kita mungkin tips terakhir itu kita ajarin mereka untuk target gitu loh guys ya, untuk mempunyai planning gitu loh guys ya. Misalnya tahun ini ya, tahun 2025 ini dari Januari sampai Desember, 100.000 kali 12, 1.200.000 plus modal kita 1 juta ya, itu kita minimum asetnya adalah 2.200.000 gitu loh guys ya. Dividennya nanti nggak usah kita jadiin sebagai target guys ya, tapi kita targetinnya yang modal sendiri kita aja dulu gitu guys ya. Jadi dividen yang kita reinvest itu nanti jadi bonus aja gitu guys ya. Jadi kita targetin ke anak-anak kita itu belajar untuk punya perencanaan keuangan dalam 1 tahun pertama. Itu kita punya perencanaan keuangan bahwa kita harus bisa mempunyai modal dasar itu 2.200.000 gitu, nggak usah gede-gede gitu guys ya. 1 jutanya dari modal awal yang kita suntik tadi ya, yang 1.200.000 itu dari mereka menyisihkan uang sakunya gitu loh guys ya. Dengan cara seperti itu guys ya, anak-anak kita akan mempunyai start yang sama gitu loh guys ya, dengan Warren Buffett gitu guys ya, sekitar 13 tahun gitu loh. Jadi start di waktu yang muda ya, itu akan membuat mereka mempunyai kesempatan rentang waktu yang lebih panjang gitu loh guys ya, daripada kita gitu loh guys ya. Kita ya yang udah uzur-uzur terutama ya guys ya, itu rentang waktunya sudah semakin sedikit gitu loh guys ya. Kesempatan kita itu waktunya semakin sedikit, sedangkan kalau anak-anak kita itu masih punya banyak kesempatan gitu loh guys ya. Mereka bisa melakukan compounding ya, misalnya sekarang umurnya anak lo itu 13 tahun ya, mereka bisa melakukan compounding sampai dengan 40 tahun gitu loh guys ya, sampai mereka nanti 40 tahun lebih ya, 42 tahun gitu loh guys ya, sampai mereka nanti pensiun di umur 55 gitu loh guys ya. Dan dengan rentang waktu compounding sepanjang itu, gue yakin gitu loh guys ya, gue yakin nggak mungkin ya kalau mereka nggak jadi orang-orang yang kaya gitu loh guys ya di masa tuanya nanti gitu guys ya. Oke, kayak gitu dulu guys omongan kali ini, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.